sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah biomedik, dalam hal ini Bapak Hairul Fadli Mohtar Lutfi, Sarjana Farmasi, Magister Biomedik, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, saya Asrarnisa Kadir, selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai farmakodinamik, yaitu bagaimana nasib tubuh terhadap obat dan prinsip kerjanya, yang dimana ini merupakan salah satu konsep dasar penting dalam bidang biomedik dan farmakologi. Melalui video ini, kami berharap materi dapat disampaikan dengan jelas, runtut, dan mudah dipahami, sehingga dapat menambah wawasan kita semua mengenai bagaimana obat itu bekerja di dalam tubuh serta mekanisme yang menyertainya. Di sini saya akan menjelaskan definisi farmakodinamik. Farmakodinamik adalah cabang farmakologi yang mempelajari bagaimana obat bekerja dan menimbulkan efek di dalam tubuh, serta mekanisme yang mendasarinya. Fokus utamanya adalah interaksi obat dengan target molekuler seperti reseptor, enzim, kanal ion, dan transporter yang memicu perubahan biokimia dan fisiologis. Inti farmakodinamik adalah interaksi dan reseptor ditentukan oleh afinitas dan efikasi, serta klasifikasi obat sebagai agonis dan antagonis. Farmakodinamik juga menjelaskan hubungan antara dosis dan respon untuk menentukan efektivitas dan keamanan obat. Selain itu, perbedaan respon obat pada setiap individu itu berbeda, biasanya dipengaruhi oleh faktor usia, genetik, dan kondisi kesehatan. Oleh karena itu, farmakodinamik berperan penting dalam menentukan dosis yang tepat, serta penggunaan obat yang aman dan rasional. Sekian pemaparan materi dari saya. Pada materi ini, saya akan membahas mekanisme aksi obat yang bekerja secara spesifik, mulai dari mekanismenya sampai karakteristik utamanya. Pertama, kita mulai dari pengertiannya dulu. Mekanisme aksi obat yang bekerja secara spesifik berkaitan erat dengan interaksi antara obat dan reseptor. Dalam hal ini, obat berperan sebagai ligan yang akan berikatan dengan reseptor tertentu sebagai target biologis. Reseptor sendiri merupakan makromolekul spesifik di dalam tubuh yang mampu mengikat obat secara reversibel, dan ketika ikatan tersebut terjadi akan memicu perubahan aktivitas biokimia atau fisiologis yang akhirnya menimbulkan efek klinis. Pada tingkat molekuler, interaksi obat dan reseptor ini mengikuti teori ikatan ligan reseptor di mana terjadi proses asosiasi dan disosiasi antara obat dengan situs reseptor. Proses ini bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konsentrasi obat serta jumlah reseptor yang tersedia. Berdasarkan hukum aksi massa, semakin tinggi konsentrasi obat, maka semakin besar kemungkinan terbentuknya kompleks obat reseptor, sehingga respon biologis yang dihasilkan juga meningkat. Selanjutnya, dalam mekanisme aksi spesifik, terdapat dua parameter penting yang perlu dipahami, yaitu afinitas dan efikasi. Afinitas menggambarkan seberapa kuat obat dapat berikatan dengan reseptornya. Semakin tinggi afinitas suatu obat, maka semakin mudah obat tersebut berikatan dengan targetnya. Sementara itu, efikasi menggambarkan kemampuan obat yang sudah berikatan dengan reseptor untuk menimbulkan respon biologis. Obat yang memiliki afinitas dan mampu menimbulkan respon disebut agonis, sedangkan obat yang hanya berikatan tanpa menimbulkan respon disebut antagonis. Hubungan antara konsentrasi obat dan efeknya juga dapat dijelaskan melalui konsep fraksional okupansi, yaitu fraksi reseptor yang terikat oleh ligan pada konsentrasi tertentu. Semakin banyak reseptor yang ditempati oleh obat, maka semakin besar juga respon yang dihasilkan. Namun, respon ini hanya meningkat sampai titik tertentu, yaitu saat semua reseptor telah terikat. Pada kondisi inilah penambahan dosis obat tidak lagi meningkatkan efek, yang dikenal sebagai titik saturasinya. Selain itu, hubungan dosis dan respon juga dapat dijelaskan menggunakan model Emax yang menggambarkan efek maksimum yang dapat dicapai oleh suatu obat. Nah, kurva Emax ini menunjukkan bahwa respon meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi obat hingga mencapai efek maksimal, lalu menjadi konstan meskipun dosisnya itu tetap ditambah. Sebagai contoh obat yang bekerja secara spesifik, kita bisa melihat agonis
beta adrenergik seperti salbutamol yang secara selektif berikatan dengan reseptor beta 2 di saluran pernapasan untuk menghasilkan efek bronkodilatasi. Contoh lain adalah antagonis reseptor seperti propanolol yang menghambat reseptor beta adrenergik ini sehingga menurunkan denyut jantung. Dan secara umum, mekanisme aksi obat yang bekerja secara spesifik memiliki beberapa karakteristik utama. Yang pertama, selektivitas yang tinggi terhadap target tertentu, dan yang kedua, pengikatan yang bersifat reversibel sehingga efek obat dapat dikontrol. Dan yang ketiga itu hubungan konsentrasi respon yang dapat diprediksi. Dan yang terakhir itu adanya perbedaan yang jelas antara agonis dan antagonis berdasarkan kemampuan menghasilkan respon. 28. Pada slide ini, saya akan menjelaskan contoh mekanisme aksi obat yang bekerja secara spesifik. Ini disebut spesifik karena obat yang bekerja pada target tertentu, seperti kunci yang hanya cocok pada gembok tertentu. Ada 3 contoh di sini, yaitu yang pertama ada agonis. Nah, agonis ini merupakan obat yang mengikat reseptor dan mengaktifkannya, sehingga menimbulkan respon tubuh yang biologis. Misalnya adrenalin. Adrenalin ini bekerja dengan mengikat reseptor tertentu dan memicu respon tubuh, seperti peningkatan denyut jantung. Jika dianalogikan dalam kehidupan sehari-hari kita, agonis ini seperti kunci yang pas dan digunakan untuk membuka pintu. Ketika kunci ini dimasukkan ke gembok yang tepat, maka pintu itu bisa terbuka. Begitu juga dengan agonis. Saat berkaitan dengan reseptor yang sesuai, maka respon tubuh akan muncul. Seperti pada gambar yang ada di layar, ini yang sedang terbaring ini ditunjukkan mekanisme kerja obat pada reseptor, yaitu agonis. Agonis ini digambarkan sebagai zat yang berkaitan dengan reseptor dan mengaktifkannya sehingga muncul respon biologis. Yang kedua itu ada antagonis. Antagonis ini juga mengikat reseptor, tetapi tidak mengaktifkannya, sehingga menghambat respon tubuh. Misalnya propranolol. Propranolol ini bekerja dengan menghambat efek adrenalin pada reseptor. Dalam analogi sehari-hari kita, antagonis dapat diibaratkan seperti kunci palsu yang masuk ke gembok, tetapi tidak bisa membuka pintu. Kenapa? Karena gembok sudah terisi, kunci yang asli tidak bisa masuk, sehingga pintu tetap tertutup. Seperti gambar yang tadi, ini juga berkaitan dengan antagonis. Ini menunjukkan peningkatan reseptor yang sama, tetapi tidak mengaktifkannya sehingga menghambat kerja agonis. Dan yang ketiga itu ada inhibitor enzim. Inhibitor enzim ini bekerja dengan menghambat kerja enzim tertentu, sehingga reaksi kimia dalam tubuh itu menjadi terhambat. Enzim ini berfungsi mempercepat reaksi dalam tubuh. Ketika enzim dihambat, maka proses tersebut akan melambat atau berhenti. Analoginya sederhana. Inhibitor enzim ini seperti mematikan mesin atau memperlambat alat kerja. Jika mesinnya tidak berjalan, maka proses produksi juga akan melambat atau berhenti. Nah, melalui analogi ini, kita dapat melihat bahwa meskipun sama-sama bekerja secara spesifik, cara kerja obat berbeda tergantung targetnya. Seperti pada gambar yang kedua ini, ditunjukkan mekanisme kerja inhibitor enzim. Pada kondisi normal enzim itu akan mengubah substrat menjadi produk, namun ketika ada inhibitor, kerja enzim itu akan menjadi terhambat sehingga reaksi kimia tidak berjalan dengan optimal.
Baik, saya akan menjelaskan tentang mekanisme aksi obat non-spesifik serta perbedaannya dengan obat spesifik. Pertama, kita pahami dulu apa itu mekanisme aksi obat. Mekanisme aksi obat adalah cara kerja obat di dalam tubuh untuk menghasilkan efek terapi. Nah, berdasarkan cara kerjanya, obat terbagi menjadi dua, yaitu obat spesifik dan obat non-spesifik. Obat spesifik bekerja dengan cara berikatan langsung dengan target molekuler seperti reseptor, enzim atau kanal ion. Karena bekerja pada target tertentu, maka efeknya lebih terarah. Contohnya seperti obat antihipertensi yang bekerja pada reseptor pembuluh darah atau insulin yang bekerja pada reseptor insulin. Sedangkan obat non-spesifik bekerja tanpa melalui reseptor khusus. Efeknya muncul karena sifat fisika atau kimia dari obat itu sendiri, bukan karena ikatan dengan target molekuler tertentu. Mekanisme kerja obat non-spesifik biasanya berdasarkan pertama, sifat fisika seperti menyerap, melapisi, atau mengikat zat tertentu. Yang kedua, sifat kimia seperti menetralkan asam atau mengikat zat beracun. Contoh obat non-spesifik antara lain, yang pertama, antisida yang bekerja dengan menetralkan asam lambung. Yang kedua, arang aktif yang bekerja dengan menyerap racun di saluran cerna. Yang ketiga, laksatif osmotik yang menarik air ke dalam usus sehingga mempermudah buang air besar. Jadi perbedaan utamanya adalah obat spesifik bekerja dengan ikatan pada target molekuler. Obat non-spesifik bekerja tanpa reseptor, hanya berdasarkan sifat fisika dan kimia. Sekian materi dari saya, terima kasih. Mekanisme kerja spesifik dan non-spesifik dalam dunia medis dan biologi. Bagaimana sebuah zat atau sistem menyerang target ditentukan oleh derajat selektivitasnya. Yang pertama ada mekanisme spesifik, selektif dan terarah. Seperti kunci dan gembok hanya bekerja jika bertemu target yang pas berkaitan dengan reseptor tertentu dalam tubuh. Karakteristiknya itu selektif, terarah, dosis kecil sudah cukup. Contoh antibodi campak menyerang virus campak, obat hipertensi, beta blocker. Dan yang kedua ada mekanisme non-spesifik, efek umum dan lokal seperti semprotan disinfektan, tidak pilih-pilih target, bekerja berdasarkan sifat kimia, fisika, langsung tanpa reseptor khusus. Karakteristiknya efek umum, lokal, dan tidak selektif. Contoh, antasida, netralkan asam lambung, alkohol disinfektan, rusak dinding sel, bakteri, sistem imun alami, kulit asam lambung, cegah kuman. Baik, teman-teman sekalian, kita telah bersama-sama menyimak seluruh rangkaian materi mengenai farmakodinamik dan bagaimana prinsip kerjanya. Secara singkat, kita sudah memahami bahwa farmakodinamik membahas tentang apa yang dilakukan oleh obat terhadap tubuh, dimulai dari definisinya, kemudian bagaimana mekanisme kerja obat melalui interaksi dengan reseptor, hingga mekanisme aksi non-spesifik yang menunjukkan bahwa tidak semua obat itu bekerja secara langsung melalui ikatan reseptor, melainkan juga melalui sifat fisik dan kimianya. Dari sini, kita bisa melihat bahwa farmakodinamik bukan hanya sekedar konsep teori, tetapi sangat berkaitan dengan bagaimana efek terapeutik obat itu bisa muncul, mengapa dosis itu penting, serta mengapa respons setiap individu terhadap obat bisa saja berbeda. Oleh karena itu, agar pemahaman kita tentang materi ini tidak berhenti hanya pada apa yang sudah dipaparkan, kami sangat terbuka jika teman-teman ingin berbagi pandangan, pengalaman belajar, atau mungkin ada bagian materi yang terasa menarik untuk didalami lebih lanjut. Maka dari itu, kami membuka sesi diskusi bagi teman-teman sekalian. Baiklah, kita sama-sama telah membahas mengenai materi ini lebih dalam. Sebagai kesimpulan, farmakodinamik mempelajari bagaimana obat bekerja di dalam tubuh dan hubungannya dengan respons biologis. Dan mekanisme kerja obat terbagi menjadi spesifik dan non-spesifik, dan keduanya ini sama-sama penting dalam menghasilkan efek terapeutik. Demikian presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Dalam presentasi ini kami sadar masih banyak kekurangan, maka dari itu kami memohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.